Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Riri Primba Kesangdani, Meteorologi 2015, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Tingkat Kenyamanan Iklim Pariwisata di Nusa Tenggara Barat dengan dosen pembimbing Bapak Yadrah Ledovik Dupe. Iklim memiliki pengaruh penting bagi wisatawan, terutama dalam menentukan waktu berwisata dan tujuan perencanaan objek wisata menurut Scott DKK tahun 2012. Informasi mengenai kondisi kenyamanan iklim di suatu wilayah yang tidak memadai menjadi penyebab berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung menurut Scott dan Limix tahun 2010. Dalam penelitian tahun 2013 menunjukkan bahwa Holiday Climate Index atau HCI merupakan metode untuk mengetahui kondisi kenyamanan iklim pariwisata di suatu wilayah yang telah dirancang untuk mengatasi keterbatasan dari metode sebelumnya, yaitu Tourism Climate Index atau TCI. Tourism Business Portal tahun 2014 menyebutkan bahwa tren jumlah wisatawan internasional akan terus meningkat dengan destinasi wisata favorit di luar Eropa adalah Asia Tenggara. Nah, Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional dengan berbagai destinasi pariwisata nasional yang mampu menarik wisatawan untuk berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Namun, kajian mengenai bagaimana kondisi kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat belum dilakukan. Nah, oleh karena itu, pengkajian mengenai kondisi tingkat kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan guna memberikan informasi kepada wisatawan kapan waktu dan lokasi terbaik untuk berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Nah, variasi permintaan pariwisata sepanjang tahun didefinisikan sebagai variasi musiman pariwisata yang telah teridentifikasi sebagai salah satu aspek permintaan pariwisata yang paling menonjol menurut Hartman dalam tahun 2013. Berdasarkan Scott dan McBoyle tahun 2001, terdapat 6 distribusi konseptual yang bersumber dari variasi musiman iklim dalam satu tahun untuk menggambarkan tipe variasi musiman pariwisata pada setiap destinasi pariwisata. Distribusi optimal menggambarkan kondisi kenyamanan iklim suatu destinasi pariwisata sepanjang tahun nyaman untuk berwisata. Sebaliknya, distribusi PUR menggambarkan kondisi kenyamanan iklim pariwisata sepanjang tahun tidak nyaman atau tidak baik untuk berwisata. Kemudian, distribusi Summer Peak menggambarkan kondisi kenyamanan iklim suatu destinasi pariwisata dengan periode musim panas merupakan periode musim yang paling nyaman untuk berwisata. Sebaliknya, distribusi Winter Peak menggambarkan periode musim dingin merupakan periode musim yang paling nyaman untuk berwisata. Selanjutnya, distribusi Bloomingdale Cedar Peak menggambarkan bahwa pada periode musim semi dan musim gugur merupakan periode musim yang paling nyaman untuk berwisata. Dan yang terakhir, distribusi Dry Season Peak menggambarkan periode musim kemarau merupakan periode musim yang paling nyaman untuk berwisata. Aspek kenyamanan iklim pariwisata terdiri dari 3 aspek menurut De Freitas tahun 2003, yaitu aspek termal, aspek fisik, dan aspek estetika. Aspek termal berhubungan dengan kenyamanan termal yang dirasakan oleh wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata. Kenyamanan termal dihitung menggunakan suhu efektif, yaitu perhitungan antara kombinasi suhu udara dan kelembapan relatif. Kemudian aspek iklim yaitu fisik, yang terdiri dari angin dan hujan, berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para wisatawan di destinasi pariwisata. Kemudian aspek estetika yang terdiri dari tutupan awan, berhubungan dengan daya tarik dan keindahan destinasi pariwisata yang dikunjungi. Nah, setiap variabel iklim dalam aspek kenyamanan iklim pariwisata memiliki bobotnya masing-masing. Suhu efektif memiliki bobot 40%, tutupan awan memiliki bobot 20%, kemudian curah hujan memiliki bobot 30%, kemudian kecepatan angin memiliki bobot 10%. Nah, data variabel iklim yang digunakan tersebut bersumber dari European Center for Medium Range Weather Forecast dengan resolusi spasial 0,125 x 0,125 derajat dan resolusi temporal harian selama tahun 1989 hingga tahun 2018. Nah, masing-masing variabel iklim diberikan penilaian sesuai dengan tabel skor pada variabel HCI yang kemudian dilakukan perhitungan indeks kenyamanan iklim pariwisata yaitu HCI sesuai dengan bobotnya masing-masing setiap variabel. Nilai indeks kenyamanan iklim pariwisata tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan tabel kategori kenyamanan iklim pariwisata. Berikut merupakan plot nilai variabel iklim harian di Nusa Tenggara Barat selama tahun 1989 hingga tahun 2018. Rata-rata suhu efektif harian di Nusa Tenggara Barat memiliki rentang nilai 30 hingga 34 derajat Celcius. Rentang nilai tersebut dalam penilaian untuk menghitung nilai HCI memiliki nilai skor 5 hingga 6. Kemudian
Rata-rata curah hujan harian di Nusa Tenggara Barat berkisar 0 hingga 17 mm per hari. Penilaian 10 diberikan untuk rata-rata curah hujan harian sebesar 0 mm atau tidak ada hujan. Penilaian 0 untuk rata-rata curah hujan lebih dari 12 mm. Kemudian rata-rata tutupan awan harian di Nusa Tenggara Barat memiliki rentang 20 hingga 90%. Penilaian 9 diberikan untuk rata-rata tutupan awan harian sebesar 21-30%. Penilaian 3 yaitu kondisi di mana tutupan awan sebesar 81 hingga 90%. Rata-rata kecepatan angin sepanjang tahun di Nusa Tenggara Barat berkisar 0 hingga 12 km per jam. Penilaian 10 diberikan untuk rata-rata kecepatan angin 0 hingga 9 km per jam, sedangkan penilaian 9 diberikan untuk rata-rata kecepatan angin 10 hingga 19 km per jam. Selanjutnya merupakan plot kontribusi variabel iklim terhadap nilai HCI selama tahun 1989 hingga tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat. Dapat dilihat bahwa variasi kondisi tingkat kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat sangat dipengaruhi oleh aspek fisik, yaitu variabel iklim curah hujan, dan aspek estetik, yaitu variabel iklim tutupan awan. Kecepatan angin dan suhu efektif cenderung stabil dikarenakan kondisi kecepatan angin dan suhu efektif di Nusa Tenggara Barat memiliki rentang penilaian yang kecil. Kemudian, kondisi kenyamanan iklim pariwisata yang ditunjukkan dengan nilai HCI sesuai dengan 6 distribusi konseptual iklim pariwisata yang dalam penelitian Scott dan McGill tahun 2021, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam pola distribusi derajat sempit, yaitu musim kemarau merupakan musim yang paling nyaman untuk berwisata. Puncak maksimum terjadi pada periode Juni, Juli, Agustus berada dalam kategori baik untuk berwisata. Kemudian puncak minimum terjadi pada periode Desember, Januari, Februari, namun masih berada dalam kategori batas ditoleransi untuk berwisata. Nah, pada nilai HCI rata-rata harian dapat dilihat adanya variasi kondisi kenyamanan iklim pariwisata pada setiap bulannya. Hal tersebut terjadi karena bervariasinya jumlah curah hujan dan tutupan awan sesuai dengan penjelasan kontribusi variabel iklim terhadap nilai HCI sebelumnya. Keseluruhan hari yang memiliki kondisi kenyamanan iklim maksimum berada pada bulan Agustus. Pada hari-hari di bulan tersebut memiliki tingkat kondisi kenyamanan iklim untuk berwisata yang sangat baik, seperti tidak adanya hujan, langit cerah sepanjang hari. Nah, pada bulan Januari dan bulan Februari di Nusa Tenggara Barat memiliki hari di mana kondisi kenyamanan iklim yang tidak baik untuk berwisata terjadi. Nah, secara spasial, kondisi tingkat kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat memiliki kategori yang berbeda-beda pada setiap periode musimnya, dengan puncak maksimum pada setiap wilayah terjadi pada periode Juni, Juli, Agustus. Kemudian puncak minimum pada setiap wilayah di Nusa Tenggara Barat terjadi pada Desember, Januari, Februari. Kemudian perbandingan data jumlah wisatawan mancanegara dengan nilai HCI hasil perhitungan dilakukan untuk melihat bagaimana pola jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan nilai HCI di Nusa Tenggara Barat. Terjadi perbedaan puncak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat, yaitu pada bulan Juli dan pada bulan Desember. Pada bulan Juli berkaitan dengan masa liburan musim panas, kemudian pada bulan Desember berkaitan dengan masa libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Scott tahun 2016 menyatakan bahwa selain faktor iklim, faktor non-iklim seperti masa liburan juga mempengaruhi variasi musiman pariwisata. Nah, kondisi dengan tingkat kenyamanan iklim pariwisata maksimum merupakan waktu dengan resiko kondisi kenyamanan iklim yang rendah seperti kondisi curah hujan minimum, tutupan awan, suhu efektif, dan kecepatan angin yang tidak menimbulkan resiko, sehingga pada kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh wisatawan untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat di waktu tersebut agar memperoleh kenyamanan iklim untuk berwisata yang maksimal. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara temporal kondisi tingkat kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat termasuk dalam distribusi Dry-Season Peak, yaitu puncak maksimum kondisi kenyamanan iklim untuk pariwisata terjadi pada saat musim kemarau, yaitu pada periode Juni, Juli, Agustus berada dalam kategori baik untuk berwisata. Kemudian puncak minimum terjadi pada periode Desember, Januari, Februari, namun masih berada dalam kategori batas ditoleransi untuk berwisata. Secara spasial, kondisi tingkat kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat memiliki kategori yang berbeda-beda pada setiap periode musimnya, dengan puncak maksimum pada setiap wilayah terjadi pada saat periode Juni, Juli, Agustus.
Kemudian puncak minimum pada setiap wilayah terjadi pada saat Desember, Januari, Februari. Kemudian variasi musiman. Kondisi tingkat kenyamanan iklim pariwisata di Nusa Tenggara Barat sangat dipengaruhi oleh aspek fisik yaitu variabel iklim curah hujan dan aspek estetik yaitu variabel iklim tutupan awan. Nah, dalam penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan kajian mengenai tingkat kenyamanan iklim pariwisata di seluruh Indonesia. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih.